Pada pertemuan yang lalu 2 pekan kita telah membahas ya, di bab 3 tentang hubbullah wa rasulihi, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita review sedikit ya, bahwasanya cinta kepada Allah dan Rasul itu bukan bersifat gharizi, bukan bersifat alamiah yang muncul begitu saja, sehingga perlu dimunculkan, dan ini hukumnya wajib mencintai dan juga wajib terikat dengan hukum syariat ketika mencintai itu, sehingga tidak bisa kemudian saking cintanya kepada Rasul kemudian Rasul dituhankan, maka tidak boleh begitu. Jadi cinta itu terikat dengan hukum syariat. Kemudian upaya menumbuhkan kecintaan itu yang pertama ya dikenali, kenal Allah, sifat-sifatnya, ya kasih sayang Allah Ta'ala, juga mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepribadiannya bagaimana, pengorbanannya bagaimana, perhatian Rasul kepada umatnya bagaimana, dan juga kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang melebihi ya dari kecintaan kepada harta. Harta tidak dipikirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan kondisi seperti itu, kalau sudah kenal, maka sangat tidak masuk akal sebetulnya kalau kita ini tidak mencintai beliau, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, jadi dari kenal itu muncullah sebetulnya kecintaan. Ini bahasan bab 3. Kemudian kalau sudah cinta bagaimana? Ya, kita bisa menghayati, kemarin banyak kita sampaikan riwayat-riwayat bagaimana sahabat Nabi itu mengabaikan kecintaannya terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, harta dan sebagainya, dan kecintaan yang dinomorsatukan adalah kepada Allah dan Rasulnya. Semestinya begitu. Itu sahabat itu begitu, banyak begitu. Kemudian setelah kita tahu membaca level kecintaan sahabat bagaimana, maka target materi yang kita bahas di bab 3 itu mestinya menjadi cermin kita untuk kita menengok diri kita ini, mengukur kita ini seberapa sih level cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, bandingkan dengan mereka, dan itu mestinya tergambar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sahabat yang ya berbulan-bulan ikut Rasulullah dalam perang Tabuk ya, dengan pembiayaan yang mandiri ya. Sementara kita kadang ya untuk sekedar datang ke pengajian, hujan sedikit kadang jadi alasan. Padahal enggak harus berat itu. Rasulullah dulu dalam perjalanan itu di tengah padang pasir. Dari Makkah ke Madinah misalnya hijrah 400-an kilometer lebih ya. Dalam kondisi panas begitu, terik panas, kemudian tidak naik kendaraan yang seperti sekarang yang bisa jadi ber-AC. Nah itu perjuangan sahabat begitu. Tapi sahabat yang lain itu ikut juga hijrah bersama Rasulullah, bahkan lebih dulu daripada Rasulullah, karena memang Rasulullah disuruh belakangan. Bagaimana Abu Talhah kemarin ya menjaga Rasul sampai dirinya jadi tangannya sampai lumpuh, banyak sekali bekas luka di badan beliau, pembelaan kepada Rasul. Kita ini kadang ya, itu mestinya jadi acuan kita, cermin kita, seberapa sih kita ini mengaku cinta dan seberapa yang sudah kita korbankan untuk pembelaan terhadap risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang sekedar untuk mengkaji saja kita masih tidak serius, banyak tidak serius. Nah, sahabat itu ketika di depan Rasulullah mereka tenang, kebanyakan tenang, walaupun ya sekali-kali ada kasus kayak datang kafilah dagang saat Rasul khutbah ditinggal itu ya ada, tapi ditegur oleh Allah, tidak terulang lagi kejadian itu. Mereka begitu perhatian kepada Rasul. Ada sahabat yang mulazamah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan orang Ansor sendiri seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Rabi'ah bin Ka'ab itu tidak mau jauh-jauh dari Rasulullah. Untuk apa? Menimba ilmu kepada Rasul dan juga berkhidmat kepada Rasul. Sekarang ini Rasul sudah tidak ada fisiknya di tengah-tengah kita, tapi warisannya itu ada. Siapa yang mau berkhidmat kepada untuk memperjuangkan warisan Rasulullah, ngaku cinta, tapi mestinya seperti yang kita bahas kemarin, pengakuan itu kita buktikan dengan pertama ya perasaan kita ini kita munculkan betul-betul kecintaan, yang kedua perilaku kita.
Nah, kalau itu sudah tertanam dalam benak kita, kitab ini saya rasa selesai di sini enggak apa-apa, kita enggak bahas lagi. Sudah cukup itu. Nanti nuntut ilmunya jadi makin rajin, niru sahabat ya, dilandasi kecintaan sehingga nyaman dia nuntut ilmu. Menghadapi kesulitan dia bersabar, mengingat ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih sulit lagi. Menghadapi banyak celaan mungkin dalam mengemban kebenaran, dia ingat Rasul lebih banyak celaan lagi. Dan sekarang kita mungkin celaan-celaan yang di dalam sosmed yang nggak ngefek kepada fisik kita. Kita belajar mungkin lebih mudah. Karena apa? Kalau dulu harus datang, naik onta, mendatangi Rasul. Sekarang tinggal duduk di depan layar bisa kita. Dan dalam kondisi ini kita masih sangat mengaku cinta kepada Rasul. Mestinya ada muncul rasa malu kita kalau tidak optimal dalam kondisi yang Allah bukakan banyak pintu-pintu kemudahan dengan teknologi ini untuk semakin memperjuangkan Islam, risalah Rasul itu dengan berbagai uslub yang bisa kita lakukan saat ini. Ini bab 3 kemarin ya. Wujud kecintaan itu mestinya begitu. Dan kita mestinya berupaya menaikkan level itu. Kalau masih ada yang kurang, kita merasa kok begini, ya, maka mesti kita tingkatkan apa sisi kekurangan kita itu. Apakah kita memang belum mengenal Allah dan Rasul dengan benar, sehingga mungkin muncul kekurangan, kurang cinta atau lebih mencintai kehidupan yang fana ini. Ya, materi kemarin itu kita jadikan sebagai cermin kita untuk melihat kita ini seperti apa. Bukan untuk menghukumi orang. Bukan untuk menghukumi orang.